Baik Ustaz, kita akan lanjutkan informasi mengenai berita yang cukup menggembirakan. Ini ada sepasang suami istri pedagang sayur keliling di Majalengka, Jawa Barat. Ini akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini setelah menabung sejak tahun 2008. Inilah Muhammad Tahroni, pedagang sayur asal desa Kertajati, Majalengka yang bisa berangkat haji tahun ini. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, Tahroni menjual sayuran dengan berkeliling kampung dengan sepeda motor. Sejak tahun 2008, Tahroni berjualan sayuran keliling kampung. Sejak saat itu, ia dan istrinya menyisihkan uang Rp100.000 dari keuntungan berjualan sayur agar bisa menunaikan ibadah haji bersama. Setelah mendaftar haji pada tahun 2012, Tahroni dan istri dijadwalkan ke Tanah Suci pada tahun 2020. Namun karena pandemi COVID-19, keduanya gagal berangkat. Mereka pun bersyukur saat ini dipastikan berangkat di kloter 11 gelombang pertama keberangkatan Haji Indonesia. Ya alhamdulillah, dari saya kan tukang jualan sayur. Ya setiap hari ngumpulin itu sedikit-sedikit ya alhamdulillah. Dengan kegigihan saya sedikit-sedikit dikumpulin, alhamdulillah sekarang terwujud cita-cita saya yang dari dulu pengen naik haji. Sementara itu di Jawa Timur, 593 calon jemaah haji antusias mengikuti manasik haji yang digelar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Para calon jemaah haji ini semangat melakukan serangkaian rukun haji hingga tawaf keliling Ka'bah. Manasik ini menjadi tahap yang penting untuk membekali calon jemaah haji agar bisa sigap, sehat dan mandiri untuk menjalankan semua rukun haji. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, senang banget tadi melihat keceriaan dari Pak Tahroni dan istri akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Nah Ustaz, kalau kita lihat berita tadi ini, hikmah apa sih Ustaz yang bisa kita ambil? Ya alhamdulillah ya, kalau kita gembira lah mendengarnya, juga udah gembira melihat aura kegembiraannya yang kemudian memancarkan kepada kita ikut gembira juga ya. Jadi begini, kan ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Jadi dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu ya. Jadi ada ayat yang namanya man istata'a atau istita'ah. Nah, sebetulnya kan manusia ini nggak ada yang mampu, kan la haula wala quwwata illa billah. Berarti siapa yang memampukan? Yang memampukan Allah. Nah, karenanya mari kita masuk ya ke dalam orang-orang yang akan dimampukan sama Allah. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus terus-menerus memohon kepada Allah, kemudian melakukan apa-apa saja yang Allah sukai agar supaya kita masuk ke dalam list itu. Artinya kita harus bukan hanya niat berhaji, itu harus berazam, harus kemudian menguatkan tekad dan kemudian berjihad bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Nah, tadi kita lihat betapa indahnya tadi kesungguhan tersebut. Kesungguhan itulah yang membuat pintu langit terbuka dan Allah kemudian memudahkan itu. Ya insya Allah ini juga berlaku buat kita semuanya. Masya Allah. Jadi Ustaz, seperti yang tadi Ustaz katakan, itu yang dikatakan mampu itu mampu secara ekonomi ataupun fisik, atau memang sudah tulisan dari Allah dia dipanggil ke Tanah Suci gitu Ustaz? Nah ini, jadi mampu secara keseluruhan. Ada orang yang kaya raya secara harta tetapi secara fisik nggak mampu gitu. Ya kan? Nah ada orang yang kemudian secara fisiknya mampu gitu, secara ininya nggak mampu. Ada yang kemudian tidak mukallaf atau tidak berakal dan macam-macam. Ya ada yang kemudian tidak punya umur, ya ada yang kemudian macam-macam aja. Nah karenanya apa? Karenanya bagaimana sebetulnya kita itu berupaya, karena kan ini tuh masalahnya apa? Yang namanya takdir itu juga bisa berubah dengan doa, kan begitu. Nah, karenanya kita itu menjemput takdir kita dengan apa? Dengan berusaha keras, gitu, dengan memperlihatkan kesungguhan kita kepada Allah agar supaya kita masuk ya ke dalam tadi itu orang-orang yang dimampukan oleh Allah. Ya Ustaz, ini kan sekarang nih Ustaz yang lagi ramai diperbincangkan itu badal haji. Ini orang-orang yang sudah tua, yang sudah memang namanya sebenarnya sudah terdaftar untuk naik haji, tapi sesuai dengan ketentuan yang saat ini di usia batas sampai umur tertentu itu tidak boleh naik haji. Nah itu gimana tuh Ustaz jadinya?
Apakah bisa Ya, diwakilkan atau gimana Ustaz? Ya sebetulnya yang namanya haji itu tidak ada batasan usia ya, selama secara fisik dia masih mampu berangkat gitu ya. Kecuali ada apa namanya catatan-catatan dari medis yang membuat dia tidak bisa berangkat kan gitu. Nah, permasalahan badal lain babnya. Badal haji itu dimungkinkan ketika seseorang itu sudah uzur atau misalnya dia itu sudah meninggal dunia. Nah, tetapi yang membadalkannya juga penuh persyaratan. Pertama, dia harus sudah berhaji, sebaiknya afdalnya keluarga gitu ya. Dan kemudian tidak boleh membisniskan yang namanya badal haji tersebut gitu. Ini kan sekarang ini ada peluang-peluang orang untuk menjadikan bisnis yang namanya badal haji itu gitu. Padahal ini utamanya jangan sampai menjadi motivasi ekonomi, bukan, tetapi motivasinya bagaimana ta'awun, ya saling tolong menolong gitu. Ya, baik Ustaz Erik. Terima kasih atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajawa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.